Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara bisa sambut Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung dan juga melepas yang saya hormati sahabat saya Pak Pontas Effendi, selamat bertugas di Jakarta Pusat, dan tentunya ke Pak Budi Santoso selamat datang dari Bekasi ya Pak. Alhamdulillah tidak terlalu jauh untuk berkenan memulai tugas baru yang istimewa. Juga saya ucapkan selamat bertugas untuk Pak Dwi Sugiarto yang akan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, dan ternyata yang promosi dan bergerak membela NKRI ini banyak. Ada Ibu Tati, saya baca di situ juga akan menjadi Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi ya di Maluku Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Pak Maringan Parpau ya di Kupang, dan tentunya yang terakhir Pak Hari Sutanto yang pindah ke Tangerang. Yang saya hormati juga hadir pimpinan dari Pengadilan Tinggi Ketatahusahaan Negara, Pengadilan Agama, Pak Kajari juga hadir, dan juga yang mewakili Kapolrestabes dan Padang. Selaku pimpinan daerah di Kota Bandung, tentunya kota ini teramat istimewa di hati kita semua, Pak. Semua orang-orang besar di Republik ini rata-rata pernah singgah bertugas di Kota Bandung. Nah, oleh karena itu kita doakan agar energi positif dari kota ini bisa mengalir terus menyertai memori Bapak Ibu yang akan bertugas, dan tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Selama 1 tahun kurang, saya sudah perbaiki lingkungan di pengadilan negeri ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, sekarang jalan paling istimewa ini Jalan Riau dengan bunga-bunga merah, bunga kastuba, karena tahun ini adalah tahun Bandung harus jadi kota kembang lagi. Dan saya dahulukan di area sini sehingga mudah-mudahan orang yang datang ke pengadilan tidak stres-stres ya kira gitu. Karena kalau dulu mau duduk di mana susah, bisa duduk di aspal atau jongkok. Sekarang tinggal pilih kursi, ada kursi kayu, kursi batu, lihat bunga, pegang pohon. Insya Allah suasana hati jadi lebih rileks. Kami juga tahun ini sudah memulai revolusi hukum, Bu. Jadi kami ini sekarang sudah kerjasama dengan Pak Kajari khususnya membentuk tim pendampingan pembangunan di daerah. Ya, jadi Pak Kajari ini kalau dulu di akhir, sekarang kita adanya di awal, sehingga memproteksi hal-hal yang mungkin keliru secara administrasi. Contohnya sejak tahun ini saya bilang ke birokrasi saya, tidak boleh beli aset sebelum ada opini, legal opinion dari Kejari untuk memastikan tidak ada angka-angka yang aneh-aneh, prosedur-prosedur yang keliru seperti yang sekarang sempat diramaikan di Jakarta seperti itu. Nah, inilah upaya reformasi yang ujungnya nanti mengurangi kerja dari pengadilan negeri kan Pak ya, tidak bertumpuk di ujung. Jadi saya lakukan preemptif agar negara ini membaik dengan cara melakukan pembinaan dan pencegahan-pencegahan. Itu filosofi saya dalam membangun kesadaran hukum di negeri ini. Apa yang terjadi? Setahun laporan 9.000 komplain. Ya. Tapi perlahan-lahan akhirnya aparat birokrasi kami tahu bahwa warga Bandung itu cerewet dalam melaporkan. Nah, gara-gara sistem laporan ini, dengan terpaksa saya sudah berhentikan 2 camat, sudah saya berhentikan 2 lurah,
Saya akan berhentikan lurah lagi minggu depan. 1 kepala dinas saya berhentikan, 1 direktur perusahaan daerah saya berhentikan. Disinilah saya ingin pengawasan hukum itu tidak melulu kembali lagi formal, ya, di proses akhir, tapi juga di proses pada saat terjadi dinamika di masyarakat. Nah, kelebihan warga Bandung itu warganya proaktif, kira begitu. Jadi sekarang saya mengonsep Kota Bandung ini agar proaktif masyarakat yang tanda kutip berinteraksi ini saya geser untuk mengawasi perilaku birokrasi kami, Pak. Jadi sekarang birokrasi kami nggak boleh macam-macam. Nah, inilah salah satu inspirasi dari Pak Pontas juga sering diskusi dengan saya, bagaimana upaya hukum itu tidak selalu di akhir, ya Pak, tapi justru kita cicil perilaku-perilaku yang bisa dikikis oleh teknologi, oleh hal baru dilakukan di Kota Bandung. Masalah hukum yang rumah tangga juga jadi perhatian saya, ya. KDRT di Bandung datanya lumayan, dan ternyata di Bandung KDRT tidak hanya kepada perempuan, tapi sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Laporan baru masuk, jadi saya agak bingung juga ini masalahnya apa gitu ya kira-kira. Nah, kira-kira itulah tugas kepala daerah adalah membuat sistem dan berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah, membuat cara-cara baru, ya, sehingga ujung-ujungnya adil makmur tadi minimal di Kota Bandung bisa diperlihatkan. Nah, harapan inilah yang saya ingin teruskan, ya, ke Pak Budi, agar apa yang sudah saya lakukan dengan Pak Pontas ini kami terus pelihara. Kapan-kapan kita informal makan malam, kita ngobrol dan lain sebagainya. Itulah cara kami menjaga hubungan dengan baik sesama forum komunikasi pimpinan daerah. Saya kira itu, dan mohon izin saya tidak bisa menyanyi, Pak. Jadi Tuhan itu maha adil, Pak, ya. Saya banyak bisa kecuali nyanyi. Kebetulan juga saya ada nanti dinas ke Sumedang, jadi mungkin saya akan menyesuaikan. Tapi intinya selamat bertugas, Pak Pontas. Kalau saya ke Jakarta, kita cari waktu untuk tetap komunikasi. Pak Budi selamat datang, selamat bertugas dan lain-lain. Tetap di NKRI, Pak, karena Indonesia itu indah, Pak. Rugi kalau bertugas kelamaan satu tempat. Justru Indonesia itu ada saljunya di gunung-gunung, ada lautnya, ada pantainya, ada gunung seperti di Bandung, itu luar biasa. Kita ingin tua di Indonesia dengan pernah melihat seluruh Indonesia, kita begitu. Nah, mudah-mudahan saling menyemangati, saling mendoakan. Bapak Ibu yang akan nanti pindah, tetap doakan Kota Bandung, ya Bu, Mbak, biar agar tetap sesuai slogannya kita juara, terutama juga Persibnya yang menjadi kebanggaan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau Pak Wali tadi sudah memulai, kalau dalam pertemuan dan forum SKPD selalu menggunakan bahasa seperti yang tadi, sampurasul. Semangat ya, sampurasul. Horas menjua-jua. Kalau di kampung saya Pak Wali begitu, horas menjua-jua kata. Ini apa namanya, kalau Pak Ketua Panitia Jahomu. Yang saya hormati Pak Wali Kota kami, Pak Ketua Pengadilan yang baru, rekan saya Pak Budi, kemudian Pak Kajari. Pak Kajari ini mungkin kami saking sibuknya, tapi terima kasih hadir juga beliau. Belum pernah juga kami ketemu di kantor maupun di kantor beliau. Terima kasih Pak Kajari. Ini Pak Wakil dari Pengadilan Dun. Kini kita tinggalkanlah kesulitan yang barangkali semu atau kebahagiaan yang semua itu pelan-pelan, lambat tapi pasti akan kita selesaikan dengan baik. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Perjalanan yang panjang 1,5 tahun, banyak orang yang tidak suka tentunya kepada saya. Tidak suka, rekan-rekan ini pun banyak yang tidak suka kepada saya. Mungkin saja karena pembagian perkara dan lain sebagainya. Kesempatan ini saya sampaikan, kalaupun Bapak Ibu karena ucapanku membuat hatimu terluka, karena sikapku membuat perasaanmu tidak nyaman dan senang, karena pandanganku membuat rekan-rekanku kadang menghindar untuk bertemu saya di lorong-lorong pengadilan ini, karena ketidaksukaanmu, kalau itu menjadi dosa dan kesalahan saya, biarlah itu menjadi dosa dan kesalahan saya. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada sahabat, tidak sedikit pun niat untuk membuat perasaanmu terluka, membuat perasaanmu menjadi tidak suka kepada saya, kepada keluargaku. Sekali lagi kesempatan ini bukalah ruang untuk kami. Saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada sahabat. Kalaupun itu sebuah kejelekan, biarlah itu kubawa ke tempat yang lain untuk menjadi sebuah bahan perenungan untuk saya. Kalaupun ada setitik yang baik, kalaupun itu dipandang sebuah kebaikan, tolong mari kita sama-sama pelihara. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata dan ucapan, sikap dan perbuatanku kepada sahabatku, ucapan dan perbuatan istriku kepada Dharma Yukti, mohon untuk tidak disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Jakarta tidak jauh dengan Bandung. Jika saudara, sahabatku pengen melihat kami, tolonglah kami sekali-sekali dilihat di sana. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua kebaikan sahabatku. Pak Wali, mohon tetap di tempat Pak Wali. Forum komunikasi, saya memberi ini mewakili sekaligus. Jadi kepada beliau izinkan saya menyampaikan, anggaplah itu juga telah menyampaikan kepada rekan-rekanku semua. Pak Wali, ini ulos. Jadi ini bagi orang Batak, Tapanuli adalah, kalau dulunya ini adalah tempat menghangatkan, karena di kampung saya itu Pak lebih dingin dari Bandung. Jadi ulos ini dipakai sambil bercerita, berumpilah kalau bahasa sekarang, untuk membuat dan menghangatkan. Mudah-mudahan ulos ini bisa mewakili bahwa saya pernah bertugas di Bandung, di kota yang menyenangkan ini, penuh kehangatan. Mudah-mudahan ini juga menjadi lambang kehangatan antara saya, keluarga, dan Bapak dan rekan-rekan tentunya. Ibu tidak hadir, salam kami untuk Ibu. Untuk menghangatkan suasana, iringilah pemberian cenderamata ulos ini lagu Maraga Praga. Tolong dipandu.